Nah, ini ngaji kita. Faslun, pasal kita ini mengatur tentang rukun-rukun sholat mayit. Di sini dijelaskan bahwa rukun mayit ada 7. Ada 7. Yang pertama, daripada 7 itu kudu niat. Oleh karena sholat mayit ini sholat fardu, maka wajib ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in. Begitu. Begitu. Jadi niatnya bagaimana? Usolli ala hadhil janazah. Begitu. Usolli ala hadhil janazah. Fardhu kifayatin. Arba'a takbiratin. Mustaqbilal kiblati. Adaan, makmuman atau imaman. Atau adaan lillahi ta'ala. Di artinya aku niat sholat jenazah ini fardu kifayah, 4 takbir, menghadap kiblat, ada atau jadi makmum atau jadi imam gitu, karena Allah Ta'ala. Niatnya begitu. Udah ada hadhil janazah aja. Enggak ala hadal mayit. Enggak usah nanti ente puyeng. Kalau perempuan mayitati. Kudu ngapal-ngapalin. Mumet mikirin cicilan aja puyeng. Begitu. Hadil janazah mau laki ke mau perempuan ke jadi. Enggak perlu kita puyeng-puyeng ngapalin. Kalau kita sholat sendiri. Kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, begini aja yang paling enak. Kalau jadi makmum, nggak pernah sholatnya kayak begitu tuh. Niatnya. Sampai sekarang. Kalau saya jadi makmum, usolli ala man sholla alaihil imam. Fardhu kifayatin. Arba'a takbiratin. Makmum. Aku niat nyolatin mayit yang disolatin imam. Fardu kifayah, 4 takbir jadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu. Kalau ditanya malaikat laki atau perempuan, tanya aja sama imam. Gitu. Berapa orang itu? Ya tanya aja sama imam ada berapa di depannya. Tuh kalau di Mekah begitu tuh biar gampang. Jadi ente Allah maghfirlahu warhamu. Nggak ngerti. Sholat alal amwat wat tifli. Yarhamukumullah. Itu apa itu? Jadi mayitnya banyak. Sama bocah tuh. Kan kita gak ngerti tuh. Pengurus masjid yang ngomong begitu tuh. Begitu. Gak sholat alal mayyitain. Itu 2 orang. Kan kita kagak ngerti bahasa Arab. Udah. Aku niat nyolatin mayit yang disolatin imam. Berapa orang? Tanya aja. Iya. Laki apa perempuan? Tanya aja. Ente doanya Allah maghfirlahu aja terus. Jadi saya kalau perempuan Allah maghfirlahu warhamu perempuan enggak apa-apa mau. Kita ngomongin mayit yang satu imam. Ya Allah maghfirlahu ya. Enggak itu mah imam yang laha. Lahum. Ini urusan imam. Kita mau maghfirlahu aja. Orang niatnya sakhas. Man itu kata alfiya wa man wa ma wa al tusawi madukir. Wahakadadu inda toyin suhir. Man mau zamannya man. Mufradnya man. Tasnya man. Jadi Allah firlahu itu mereka man. Jadi enggak puyang-puyang kayak ente kudu ngapan. Allah firlahu. Lah, ini bencong nih. Lahe. Ya Allah jadi puyang kayak begitu. Mau ngapain? Jadi puyang-puyang. Kayaknya mau Allah firlahu aja. Enggak pakai lahe ini. Jadi puyang-puyang kayak begitu. Biasa aja. Saya itu berikan tuh orang tuh yang nggak puyang-puyang apalnya. Ini puyang apalnya. Nggak perlu. Begitu. Kayak begitu. Jadi hidup itu simple kok agama. Itu yang susah kan kita. Jadi makmum mudah ikut imam aja. Gitu.
Berapa orang tanya sama imam. Kita ngomongnya ke mayit, ya mayitmu ya udah Allah maghfir lahu. Mayitnya berapa? Tanya sama imam. Pokoknya mayit aja saya. Begitu jadi nggak perlu puyeng, ente maghfir lahu aja terus. Saya dari makmum tuh. Gitu. Mau laki kayak perempuan, aku niat nyolatin mayit yang disotin imam. Begitu aja. Jadi nggak puyeng. Itu kayak begitu. Enak. Orang dipuja orang kayak begitu tuh enak banget. Waktu ditanya malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa agamamu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa imammu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa saudaramu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Munkar Nakir aja. Bocoran jawaban benar salahnya nggak ada. Begitu. Dia nanya. Begitu. Ya Rob, nih orang nih jawab begitu. Kata Allah, lolosin aja. Begitu. Lolos. Lah ini Qotwa Abdul Qadir. Maksudnya Tuhan yang diimani sama Abdul Qadir. Tanya aja sama komandan. Oke. Jangan saya. Siapa Nabi Abdul Qadir? Nabi yang diimani sama Abdul Qadir. Begitu udah. Lolos. Tuh begitu. Jadi nggak usah puyeng-puyeng. Begitu. Jadi enak, maka mantap. Maka Abdul Qadir namanya dong disebut takut. Munkar Nakir juga. Tuh begitu. Makanya orang Jawa tuh suka ada majelis manakiban. Begitu, manakib mulu. Begitu. Ya kayak begitu. Namanya doang. Begitu. Inda dzikri sholihin tanzidur rahmah. Bila orang soleh itu disebut aja namanya, rahmatullah turun. Tuh lolos. Kayak begitu. Sayyidina Umar aja begitu. Waktu ditanya sama Munkar Nakir, melotot-melotot Munkar Nakir. Begitu, suara menggelegar. Siapa Tuhan? Sampingnya Nabi Muhammad. Jangan risih. Kan kuburnya samping Nabi. Lolos. Begitu, jangan kayak begitu. Orang juga jadi takut. Sayyidina Umar. Panjang saya nggak bagian ini. Ntar saya cerita udah cerita kuburan. Itu saudara. Niat. Kalau gaib, mayitnya sebut. Usolli alal mayitil gaib fulan. Begitu. Makanya tahu tuh. Kalau jadi makmum udah enak aja. Kalau saya mau niatnya di makmum, aku niat nyolatin mayit yang disolatin. Iya. Siapa? Tanya aja. Iya komandan. Udah aman kita. Tanyanya komandan. Begitu. Masalahnya kata komandan, apa aja yang jelek saya mulu. Lah kan ente yang resmiin mama gitu. Begitu si imam kagak ngaku. Begitu. Dia semua juga ikut imam. Begitu. Itu satu, kudu niat. Kedua, takbirnya 4 kali. Nggak boleh kurang dari 4. Bila imamnya lebih 5, kita nggak usah ikut. Orang salah. Begitu kan bisa aja. Kita 4 aja. Takbirnya 4 kali. Kurang dari 4 enggak jadi. 4. Terus yang ketiga, kudu baca Fatihah. Di mana saja. Takbir pertama boleh. Kedua, ketiga boleh. Keempat boleh. Terserah. Cuman yang bagus di pertama aja. Ini mau cerita bagus doang. Afdolnya di pertama. Supaya jangan kosong. Yang pertama. Tapi enggak menjadi catatan kudu di pertama. Enggak. Tapi bagus yang pertama. Biar lebih bagus sebelum bismillahnya, a'udzu dulu. Sholat maid. Apalagi keluarga kita yang mati. Jangan asal. Cuma asal banget. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berbismillah. Sholat dolin biasa. Rabbighfirli wali walidayya. Amin.
Begitu, baru itu sempurna. Selesai. Begitu kalau nyolat. Keempat, baca sholawat Nabi. Baca sholawat. Di mana ini harga mati, kudu pada takbir kedua. Enggak boleh geser. Takbir kedua. Baca sholawat ini, ada sunatnya? Ada. Sunatnya awali dulu dengan itu. Kalau pengen sempurna, alhamdulillahirrabbilalamin. Baru baca sholawat. Sholawatnya yang mana aja? Saya mau nariyah aja. Boleh. Tapi sholawat yang paling tinggi dalam bab sholatmu, sholawat Ibrahimiyah aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa sallallahu fil alamin innaka Hamidum Majid. Masih ada sunat. Habis ini nih, kalau pengen tinggi, tambahin Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum walam. Tuh sempurna. Jangan sampai orang tua kita Allahumma sholli Muhammad pelit amat. Itu orang ngasih warisan dia. Yang bagus. Begitu. Awali alhamdulillah, sholawat Allahumma gfir lil mu'minina. Tuh sempurna. Terus yang kelima adalah doa khusus mayit. Harga mati di takbir ketiga. Tuh, khusus mayit. Artinya khusus mayit, jangan doain yang gak ada hubungan dengan mayit, jangan. Mayitnya aja, hubungan kebaikan mayit. Bukan harganya apa. Jangan sampai, ya Allah, moga bininya tuh tepat, dapat jodoh lagi. Tuh gak ada hubungan sama mayit. Begitu. Emang dasar ente ngarep, begitu. Begitu. Nggak usah kayak gitu-gitu. Itu nggak ada hubungan. Mayit. Apa tuh khusus mayit? Minimal asal jadi Allah maghfir lahu. Udah segitu dong. Kalau timbang asal jadi. Tapi yang bagus, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, wa aidhu min adzabil qabri waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Nabi begitu tuh. Begitu sempurna. Sampai Auf waktu dengar saya pengen yang jadi mayit saya, begitu. Nabi itu doa sempurna. Pendeknya Allah maghfirlah. Begitu. Terus keenam berdiri. Berdiri jika mampu. Karena sholat mayit ini wajib. Karena wajib maka sholatnya wajib berdiri. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa duduk, tidur miring. Cuman pesen saya, kalau ente udah tidur miring, nggak usah nyolatin. Saya ngeri takut habis mayit sampai. Kalau udah tiduran, udah nggak usah maksa-maksain dah. Begitu. Kan begitu. Iya, begitu. Nggak usah maksain. Nggak usah. Biarin orang-orang. Kalau udah tiduran miring sampai digotong-gotong, nggak usah. Repot. Jangan. Begitu. Apa? Begitu. Nggak baca, nggak apa-apa juga.
Begitu. Kalau ngomong nggak apa-apa. Tuh sholat mayit. Kayak begitu. Kalau pendek, ya aku niat mensolati jenazah ini. Fardu kifayah 4 takbir. Karena Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi, yang kayak begini mungkin waktu hidupnya menggelin kayak begini. Begitu tuh. Tandanya kayak begitu. Jadi nanti kalau nanti ngimamin, tinggal ditanya, mau paket spesial apa itu martabak tuh apa tuh? Kan ada martabak tuh ya kan? Tuh kayak begitu. Salat mayit tuh. Begitu. Tapi kalau bisa yang panjang. Banyak doa-doa di takbir ketiga tuh yang diajarin Nabi banyak. Begitu tuh. Yang kadang kita habis sholat akhirnya doanya. Padahal lagi sholat. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma nahyaitahu minna fayalil islam. Man taifaitu minna fatal iman. Itu yang Syafi'i menyuruh itu. Dan masih banyaklah. Allahumma hadza abduka abdika dan seterusnya. Ini sholat mayit. Sholat mayit. Begitu. Lalu udah selesai sholat mayit. Cuman sunatnya di tasyhid. Tasyhid itu apa? Tasyhid itu meminta komentar kepada orang yang mengenal mayit, meminta komentar. Namanya tasyhid. Jadi bertanya kalau pakai bahasa Arab, ayyuhal hadirunal kiram, kaifa tasyhaduna ala hadhil janazah. Atau bahasa kitanya, saudara sekalian yang mengenal almarhum, saya mau nanya, apakah mayit ini atau almarhum ini orang baik? Begitu. Itu namanya nanya. Jadi terserah mereka mau jawabnya. Orang jahat, ya nggak apa-apa. Terserah. Orang disuruhnya nanya. Kita nyari komentar. Jangan, mari kita saksikan orang baik. Itu maksa namanya. Bukan nanya. Saudara, apakah mayit ini menurut sampean orang baik? Maka kan udah digiring tuh kan. Orang baik. Kan mesti ada terusannya. Atau orang jahat. Kan dibuang tuh ya kan. Begitu. Ya terserah. Baik. Ya udah. Wajabat. Lahul jannah. Begitu. Kita nyari komentar. Sebab kalau orang mati dikomentari, oh dia waktu hidupnya baik banget, Masya Allah. Ini, itu rahmatnya banyak. Begitu, nyari komentar. Sampai zaman dulu, ada tuh di kitab apa ya? Al-Usfuria, namanya Mawaidul Usfuria. Ada dongengnya. Namanya Bator. Namanya. Bukan Betor. Ini namanya Bator. Dia denger nih komentar. Dia bagi duit sama orang. Emang dia hidup pelit banget. Cuman dia pintar denger sama kiai itu. Jadi beberapa orang udah dibagi duit. Masih hidup. Ini gua bagi duit. Duit apa? Jadi gini. Kalau gua mati, lu bilang orang baik. Kan gua udah bagi duit nih. Gitu. Apa? Iya sogok ya. Iya. Masih hidup. Maka waktu nyolatin itu ada 4 orang. Ini bagaimana pandanganmu mayit ini? Orang baik. Itu yang lain baik dari mana? Gua pernah dibagi duit sama dia. Itu diampuni. Coba. Kayak begitu. Tuh begitu. Dia cerdas. Sudah ngaji juga itu orang. Ada di kitab. Kayak begitu. Nanya. Kalau tasyid nanya. Menurut sampean nih mayitnya orang apa? Dan terserah mereka komentar. Kalau mereka udah jawab ya, kita tinggal jawab. Antum syuhada. Kalian adalah saksi pada Allah yang di muka bumi ntar di akhirat. Ini orang baik.
Udah baik aja. Yang penting nomor satu orang mukmin baik dah. Orang imannya yang kita lihat dah. Orang mukmin udah baik aja. Begitu. Itu ditanya, apakah mete orang diem aja, monyong aja. Mau ngapain? Kita coba aja kita nih. Ada orang komentarnya orang baik, seneng nggak? Sama dia juga. Udah komentar aja jangan takut-takut, orang baik. Lu kenal mukmin, mukmin orang baik. Lihat imannya aja. Kalau kita nggak kenal, orang mukmin baik. Begitu. Udah gitu aja. Jangan takut-takut. Begitu itu mau diam. Ada jenazah digotong, orang ramai. Dia mau dulu baik. Kata Nabi wajabat. Selang sejam ada yang gotong lagi. Komentarnya nggak enak. Kata Nabi wajabat. Sampai sahabat nanya kok pasti. Wajabat itu pasti. Kok pasti mulu nanti? Iya, yang tadi kan komentarnya baik pasti surga. Yang ini komentarnya nggak baik pasti neraka. Jadi cari komentar. Tasyid namanya. Begitu. Inilah sholat mayit secara ringkas. Ini syarat namanya saudara. Syarat. Terus siapa yang berhak untuk nyolatin? Yang jadi imam? Ya kerabat yang terdekatnya. Yang terdekatnya. Kalau anak bapak, lalu kakek, lalu anak laki-laki, mayit gitu. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu saudara, ini kayak warisan aja. Itu yang paling berhak untuk nyolatin ngimamin. Ini anaknya. Begitu. Anaknya. Begitu. Jangan saya. Kalau begitu warisan buat saya dong. Jangan kalau warisan buat saya. Ya gitu. Oh, ente yang mau dapat warisan, ente kudu bisa nyolatin. Kudu bisa. Nyolat mayit itu kudu bisa. Jangan sampai kita enggak nyolat. Lalu sholat mayit ini apa sunnah-sunnahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terkait dengan mensolatkan mayit, syarat yang pokok sesudah syarat-syarat sholat pada umumnya. Apa itu? Satu, sesudah syarat-syarat sholat yang umum, nambah lagi, yaitu syarat sholat mayit kudu dikerjakan sesudah dimandikan. Ini aturan. Jadi tidak sah kita nyolatin mayit, mayitnya belum dimandiin. Seperti kita contoh apa namanya sholat gaib. Punya teman di Jawa. Lalu meninggal. Kata kita sama imam masjid, Pak Imam, kita sholat gaib dah. Ini di Jawa, saya punya teman akrab wafat. Sholat gaib. Ini kalau kita mau ngimamin, tanya dulu. Udah dimandiin belum? Jam 1. Itu aturannya kudu setelah dimandiin. Yang penting udah dimandiin dulu. Kalau belum dimandiin, nggak bisa. Atau mayitnya nggak dimandiin. Kayak yang kemarin corona,
Ada yang nggak dimandiin main kubur aja. Ini kagak ada sholat mayit. Pokoknya kalau tidak dimandikan, tidak ada sholat. Tidak dimandikan. Maka ini aturan. Jadi kalau mau sholat mayit, kudulah mayitnya sudah dimandiin. Itu satu. Syarat tambahan daripada syarat-syarat sholat yang umum. Kedua, bila mana mayit itu hadir, maka wajib mayitnya ada di depan. Jadi sholat mayit itu ada namanya sholat mayit hadir, ada namanya sholat ghaib. Apa arti ghaib? Ghaib itu jarak kita dengan mayit jauh. Walaupun tidak sejauh Masafah Qashar, Depok begitu. Kan paling 30 kilo lah dari Roblong ke Depok. Sholat ghaib boleh. Sholat ghaib. Karena jarak kita sama antara mayit jauh. Namanya disebut sholat ghaib. Ada orang udah mati, udah dikubur, kita belum nyolatin. Maka kita nyolatin nih mayit nih yang dikubur nih. Ini masuknya sholat ghaib apa sholat hadir? Hah? Emang apa? Oh iya, mayitnya di depan. Jangan sampai ghaib itu artinya enggak kelihatan. Sebab di masjid juga enggak kelihatan. Begitu. Oh iya, ketutup apa? Iya, kurung batang. Jadi bukan ghaib itu kayak di sekolah. Alfa, ghaib, hadir. Bukan. Ghaib itu jarak kita dengan mayit jauh. Jadi kalau udah dikubur, kita nyolatin, namanya tetap sholat hadir namanya. Bukan sholat ghaib. Jangan sampai mari kita sholat ghaib. Ini kagak ngerti. Jadi ghaib itu berbicara jarak. Kalaulah kita itu mayitnya hadir, artinya ada gitu di depan kita, di kita, maka dipersyaratkan mayitnya ada di depan. Di depan imam, ya gampang. Depan kita. Kudu di depan. Adapun pala, mau di kanan kek, mau di kiri kek, itu bukan aturan pokok. Bukan prinsip. Namanya aturan sunnah. Prinsipnya mayitnya kudu di depan. Mau didiriin kek mayitnya. Yang penting di depan. Itu ributin kalau nggak di depan. Begitu. Kalau timbang pala dong nyampe ribut. Udah diputar kiri, putar lagi yang ngatunya. Ustadz datu kanan. Kanan yang ngatu kiri. Begitu. Ini ribut di masjid. Diaduin sama Yai besar Betawi di Bekasi. Namanya Yai Muhajirin. Yai Jirin, ini ada sholat mayit. Itu diputar-putar kiri. Dari kiri kanan. Sampai ribut. Itu bagaimana? Kata Yai Muhajirin dengan nyantainya menjawab. Itu mayit sialan. Begitu. Kata Yai Muhajirin. Ada yang berani nanya. Kok sialan? Udah mati bikin ribut yang hidup gitu. Kata Yai Muhajirin. Itu di depan apa belakang? Depan. Udah kali depan mau pala mana? Gitu. Karena wajib mayitnya ada di depan. Kalau mayitnya hadir. Tapi kalau mayitnya gaib, maka
wajib ngadep kiblat karena memang syarat sholat kudu ngadep kiblat. Mayitnya ada di Surabaya, ya kan? Kalau mayitnya ada di Surabaya, lah kan di timur. Kita roblong di baratnya. Nggak ngadep timur karena menyalahi syarat sholat sebelumnya. Yaitu kudu ngadep kiblat lah, punya wudhu segala macam yang tadi itu yang umum. Begitu. Jadi nggak ngaruh kalau sholat gaib. Tapi kalau mayitnya hadir, wajib mayitnya ada di depan imam. Walaupun sudah dikubur. Karena sholat mayit itu sebaiknya sebelum dikubur. Anda udah dikubur, kalau belum nyolatin, nyolatin. Jangan enggak. Ganjarannya besar. Kalau kita belum nyolatin mayit, masihkah kita dituntut walaupun udah dikubur? Jangan sampai kita udah nyampe masjid nih, udah digotong, ya udah dah, nggak nyolatin, gue udah ketinggalan. Ada tuh yang kayak begitu, kayaknya orangnya ngaji juga kayaknya, tuh begitu. Jadi nyolatin kalau belum, sebab ganjaran nyolatin tuh segede gunung Uhud. Mau kita kenal sama tuh mayit, mau kita enggak kenal. Lumayan bagi kita orang yang amat sangat butuh ganjaran, lumayan dengan kita nyolatin mayit. Kalau udah dikubur batas berapa hari? Ada ulama 3 pendapat. Kalau kita baru tahu, sejak tahunya batasnya 3 hari. Itu pendapat pertama. Kedua, batasnya sebulan. Sebab Nabi nyolatin Sayyidina As'ad bin Zurarah sesudah sebulan. Begitu. As'ad bin Zurarah ini khotib pertama sholat Jumat. Sebelum Nabi ke Madinah. Wafat. Nabi ke Madinah nggak tahu. Udah mati. Oh mati. Nabi mana kuburannya? Nyolatin di kuburan. Pendapat ketiga adalah selama belum nyolatin, masih disuruh nyolatin. Dengan catatan, waktu tuh mayit mati, kitanya udah balik. Gitu. Jangan sampai engkong kita, itu belum lahir kita. Enggak boleh kita nyolatin. Apalagi sama Nabi Muhammad. Karena waktu Nabi meninggal dunia, kita belum apa ya? Belum lah, patokannya lahir. Patokannya. Artinya balik kita. Waktu dia mati. Itu masih disuruh nyolatin. Ya, encang saya waktu mati, saya belum nyolatin. Sholatin. Kalau belum dikuburnya. Dengan pakai sendal tuh yang diganjel. Sendalnya. Jangan diinjak. Tahu kan yang diinjak? Ditatakin. Ada sendal jepit nggak? Kalau pengen lihat, saya lihatin. Kalau mau. Begitu. Nggak apa-apa. Begitu. Enggak juga nggak apa-apa. Iya, sendal jepit. Kasih aja koran ya kan, biar nggak kotor. Gitu, atau karpet jadi dibalik. Begitu. Oh iya, nah, iya sejadah dibalik. Nah begitu, dibalik sejadahnya. Iya baik. Jadi kalau kita nyolat di kuburan, kiblatnya sono ya, kiblatnya. Kalau kiblat sono saya takut ditinggal doang ya. Begitu. Jadi kalau sendalnya najis, nih sepatunya najis. Kan kuburan nih kan rumput ya kan. Jangan dipakai. Kalau dipakai sholatnya enggak satu, namanya dipakai. Ini sepatu dipakai. Jangan dipakai, dicopot dulu tuh, diinjak. Walaupun najisnya ada tai ayam nih di bawahnya, enggak ngaruh. Begitu namanya kita pakai sendal. Iri, mayitnya di situ, sholat. Biasa. Begitu. Di kuburan, kalau kita belum nyolatin, sholatin. Begitu. Copot tapi sendalnya, sepatunya. Jadi kalau kan suka pakai sepatu, copot aja sepatunya. Injek, paham kan? Oh iya. Tapi kalau dipakai nih, enggak sah sholatnya. Namanya nanggung najis. Kalau dilepas, tuh. Namanya enggak nanggung najis. Sholatnya begini. Sholatnya, ininya dirinya. Nyolat. Jangan kalau kita belum nyolatin, jangan sampai kita enggak nyolatin daripada mayit kita.
Begitu. Ini syarat namanya, saudara. Syarat. Terus, siapa yang berhak untuk nyolatin? Yang jadi imam? Ya, kerabat yang terdekatnya. Yang terdekatnya. Kalau anak, bapak, lalu kakek, lalu anak laki-laki, mayit gitu, lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, lalu saudara, ini kayak warisan aja. Itu yang paling berhak untuk nyolatin, ngimamin, ini anaknya. Begitu, anaknya. Begitu. Jangan saya, kalau begitu warisan buat saya dong. Jangan, kalau warisan buat saya. Ya gitu. Oh, ente yang mau dapat warisan, ente kudu bisa nyolatin. Kudu bisa. Nyolat mayit itu kudu bisa. Jangan sampai kita enggak nyolat. Lalu sholat mayit ini apa sunnah-sunnahnya? Banyak. Di antaranya, kalaulah mayit itu laki-laki, maka imamnya barisnya lempeng kepala. Leher dah, lempeng kepala. Kalau mayitnya laki-laki, barisnya lempeng kepala. Siapanya? Imamnya. Kalau mayitnya perempuan, maka barisnya lempeng pinggulnya. Pinggulnya. Imamnya tuh. Jadi kalau zaman dulu nih saudara, ini adat yang mulai ditinggalkan oleh umat yang ulama sudah ajarin. Jadi kalau mayit itu dikasih biar gampang kerudung gitu atau sorban. Tuh sorban tuh nyiriin laki apa perempuan. Zaman dulu. Zaman dulu. Ini mayit kasih sorban. Kurung batangnya tuh. Kasih sorban. Kalau sorbannya rada ke tengah, itu perempuan. Begitu zaman dulunya. Kalau sorbannya rada ke pinggiran, tuh laki-laki. Maksudnya kiai jangan sampai tanya-tanya. Tuh laki apa perempuan? Ah, gue juga belum ngintip. Begitu. Begitu. Jadi enggak pakai nanya-nanya, lihat aja tuh tandanya ada di mana. Begitu. Jadi tanda itu udah ketemu, mau Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha. Dari tanda. Tapi sekarang nih mau laki kayak mau perempuan tandanya di kepala. Begitu. Jadi sehingga ini laki apa perempuan, tanya aja. Gitu. Kalau dulu nggak pakai nanya, udah diciriin. Perempuan dekat pinggul. Kalau laki-laki kepala. Kedua, dalam sholat mayit itu sunat badan mayit lebih banyak ke sebelah kanan imam. Badan mayit sebelah kanan imam. Sehingga kalau laki mayit itu palanya di mana? Lihat catatannya. Yang pertama sunatnya apa? Yang pertama apa? Kalau laki-laki barisnya lempeng kepala, lurus kepala. Kalau perempuan pinggul. Kedua, badan mayit lebih banyak kanan imam. Jadi ini ceritanya mayit laki. Kira-kira naruh palanya di mana tuh?
Hah? Nih kita mau contoh kiblatnya, kalau ini sholatnya kiblat mana? Kita pesono. Nih mayit. Palanya kemana nih? Begini. Laki nih laki. Apa begini? Begini. Nah, barisnya di mana? Di pala di sini. Maka sebelah kanannya lebih banyak. Ampunannya lebih banyak besar. Rahmatnya lebih besar kalau laki-laki. Begitu. Kalau begini nih, barisnya di pala. Ya, yang lebih banyak ke kanan imam apa kiri? Kiri. Berarti ampunannya dikit. Kalau begini. Kan kibatnya sono, ya kan? Berarti barisnya kalau palanya di sini, namanya ampunan lebih sedikit. Karena yang kanan imamnya lebih dikit, kiri lebih banyak. Balik aja. Tuh. Jadi, tuh kalau mayitnya laki-laki, palanya di sebelah kiri imam. Tuh begitu. Kalau mayitnya perempuan, palanya sebelah kanan imam. Karena imamnya dirinya di mana? Di pinggul. Maka dari pinggul menuju pala sama pinggul menuju kaki. Panjangan pinggul pala. Begitu. Jadi kalau mayitnya perempuan, palanya sebelah kanan imam. Kalau mayitnya perempuan, kalau mayitnya laki-laki, palanya sebelah kiri imam. Begitu. Kalau pengen ampunan banyak. Ini sunat. Prinsipnya di depan. Mau didiriin kayak jad. Yang penting di depan. Begitu. Terserah. Begitu. Itu namanya sunat namanya. Begitu sunat. Mana lagi kesunatan sholat mayit? Kesunatan sholat mayit. Bila berbenturan dengan sholat, ini yang bakal jadi khilaf nih. Yang mutamad yang dipakai. Bila berbenturan dengan sholat 5 waktu, dohor gitu, maka dahulukan sholat mayit dibanding dohor gitu. Kenapa? Orang bertanyanya keliru. Kalau bertanyanya keliru, bakal jawabannya keliru. Orang nanya, sholat mayit hukumnya fardu kifayah. Kalau sholat dohor, fardu ain. Pertanyaannya, tinggian fardu ain apa tinggian fardu kifayah? Fardu ain. Maka dohor dul baru sholat mayit. Karena sholat dohor fardu ain. Ini namanya menggiring pertanyaan yang salah. Begitu. Harusnya duduk pertanyaan tuh begini. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Sholat duhur berjamaah hukumnya sunnah. Sunnah sama fardu tinggian mana? Oh ini dulu. Begitu. Kalau mau benar. Cuman udah kadongan. Begitu. Jenazah ya udah. Jadi jenazah nungguin, ntar dulu gua sholat, besok wiridan lagi. Lama banget. Kata mayit, gua udah mati aja masih disiksa. Padahal mah itu mintanya buru, tapi sudah kadongan. Enggak apa-apa. Karena kadongan. Amal yang begitu.
Tapi yang muktamadnya dalam semua kitab enggak begitu. Itu begitu dalam sholat jenazah. Kemudian sunatnya mana lagi? Yang nyolatin kalau bisa 3 baris. Kalau ada orang itu cuman 3, barisannya begini. 3 doang. Emang waktu hidupnya kayaknya musuh mulu kayaknya. Tandanya yang nyolatin cuman 3 orang. Jadi dirinya begini, paham kan? Tuh. Diri. Kan kibatnya sono katanya kan. Ini imam, ini makmum, ini makmum. Orang karena 3 baris. Sebab kalau sholat 3 baris, rahmatnya lebih banyak. 3 baris. Minimal. Begitu. Lebih dari itu, bagus. Mana lagi sunatnya daripada sholat jenazah yang nyolatin orang 40. 40 orang. Kalau bisa, minimal segitu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatin oleh orang 40 muslim, melainkan Allah terima tuh doanya, pemberikan syafaat Allah pada orang 40 ini khusus untuk mayatnya. 40. Begitu. Ini kurang 40. Ente jangan berisik sama KPK, sogok aja orang. Nah, iya amplopin. Tolong nyolotin. Begitu. Biar dapat orang 40 besar. 40 semakin 40. Kalau bisa 100 lebih tinggi. Makin banyak yang nyolatin, makin tinggi ampunan yang didapat oleh si mayit. 100. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaqumu ala janazatihi mi'atu rajuli. Bila ada muslim mati disolatin orang 100, melainkan Allah terima doanya. Jadi minimal dapetin 40. Barisnya 3. 3 baris. Baris 3. Dibikin barisnya 3 baris. Cek dulu, jangan langsung imamin. Baris 3. Udah 3 baris. Begitu. Baru 3 baris. 40. Begitu. Besar ampunannya. Besar. Nyolatin mayit itu besar. Yang didapat. Jadi barisnya dapat pala. Kalau laki, kalau perempuan pinggul. Badannya sebelah kanan imam. Dia lebih banyak kanan. 3 baris, minimal orang 40. Ini mah sunat. Kalau nyolatinnya mah 1 orang juga lah jadi 1 orang juga. Enggak perlu banyak orang, enggak perlu. Mana lagi nyolatinnya tempatnya di masjid atau musola gitu, bukan di rumah. Sunatnya nyolatinnya banyak orang.
Makanya kenapa meninggal hari Jumat itu menyebabkan orang tidak difitnah di kubur. Yang nyolatinnya banyak. Enggak pakai dikumpulin, udah kumpul sendiri. Makanya kalau meninggal Jumat tuh, jangan pakai sambut-sambutan yang panjang. Rugi. Ini Jumat, mau nyolatin, sambutan temennya yang RT, sambutan temen yang RW, belum temen kantornya, di mana MNC, belum lagi temennya, panjang, orang juga udah pada rugi. Justru sebelum pulang itu kejar, biar orang agak buru-buru pergi, lumayan yang nyolatin banyak. Begitu. Nggak usah terlalu panjang sambut. Entah kalau mau sambutnya sudah sholat aja dah. Biar orang nih jangan buru-buru pulang. Begitu maksudnya. Dan buru-buru pulang. Udah habis salam, langsung aja di Riau kita nyolatin. Ntar aja doa sholat Jumatnya bisa jenazah. Begitu. Supaya orang nih pada apa? Pada ikut nyolatin. Lumayan. Begitu. Jadi ampunan tuh banyak yang didapat oleh si mayit itu banyak. Begitu. Ini kita ngejar-ngejar itu. Perempuan bagaimana? Ya nyolatin. Sama-sama ganjaran gede. Ada perempuan sholat jenazah. Ya ada orang kita. Kalau di Mekah. Baru sholat jenazah. Kalau di Mekah. Kalau di sini sih kagak. Dia nyibirin temannya. Sok tuh. Sholat begitu. Orang ganjaran gede. Kalau dia mau nyolatin, ogah di masjid. Sebelum dibawa ke masjid itu nyolatin aja. Seturu-turu perempuan namanya. Saya mengatakan dulu. Sholat. Kalau ogah di masjid. Begitu. Nyolatin. Karena ganjarannya segede gunung Uhud. Begitu, lumayan dalam sholat mayit ini. Sayang ganjarannya. Begitu. Jadi ngerjainnya tempatnya di masjid gitu. Tempat umum lah. Musola begitu. Jangan di rumah. Tempatnya. Begitu. Emang nggak boleh? Boleh kalau cuman berbicara afdolnya. Syarat sholat sudah, sunat sudah, rukun. Nah, ini ngaji kita. Faslun, pasal kita ini mengatur tentang rukun-rukun sholat mayit. Di sini dijelaskan bahwa rukun mayit ada 7. Yang pertama daripada 7 itu kudu niat. Oleh karena sholat mayit ini sholat fardu, maka wajib ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in. Begitu. Jadi niatnya bagaimana? Usolli ala hadhil janazah. Begitu. Usolli ala hadhil janazah. Fardhu kifayatin. Arba'a takbiratin. Mustaqbilal kiblati. Adaan, makmuman atau imaman. Atau adaan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sholat jenazah ini fardu kifayah, 4 takbir, menghadap kiblat, ada atau jadi makmum atau jadi imam gitu, karena Allah Ta'ala. Niatnya begitu. Udah ada hadhil janazah aja. Enggak ala hadal mayit. Enggak usah nanti ente puyeng. Kalau perempuan mayitati. Kudu ngapal-ngapalin. Mumet mikirin cicilan aja puyeng. Begitu.
hadir jenazah mau laki ke mau perempuan ke jadi. Enggak perlu kita puyang-puyang hafalin. Kalau kita sholat sendiri, kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, begini aja yang paling enak. Kalau saya kalau jadi makmum, nggak pernah sholatnya kayak begitu tuh niatnya. Sampai sekarang, kalau saya jadi makmum, usolli ala man sholla alaihil imam. Fardu kifayatin arba'at takbiratin. Makmum. Aku niat nyolatin mayit yang disolatin imam. Fardu kifayah, 4 takbir jadi makmum karena Allah Ta'ala. Begitu. Kalau ditanya malaikat laki atau perempuan, tanya aja sama imam. Gitu. Berapa orang itu? Ya tanya aja sama imam ada berapa di depannya. Tuh kalau di Mekah begitu tuh biar gampang. Jadi ente Allah magfirlahu warhamu. Nggak ngerti. Sholat alal amwat wat tifli. Yarhamukumullah. Apa itu? Jadi mayitnya banyak. Sama bocah tuh. Kan kita gak ngerti tuh. Pengurus masjid yang ngomong begitu tuh. Begitu. Gak sholat alal mayyitain. Itu 2 orang. Kan kita kagak ngerti bahasa Arab. Udah. Aku niat nyolatin mayit yang disolatin imam. Berapa orang? Tanya aja. Iya. Laki apa perempuan? Tanya aja. Ente doanya Allah magfirlahu aja terus. Jadi saya kalau bawa perempuan Allah magfirlahu warhamu berperempuan enggak apa-apa mau. Kita ngomongin mayit yang satu imam. Ya Allah magfirlahu ya. Enggak itu mah imam yang lahum. Ini tulisan imam. Kita mau magfirlahu aja. Orang niatnya sakhas. Man itu kata alfiya wa man wa ma wa al tusawi madukir. Wahakadadu inda toyin suhir. Man mau zamannya man. Mufradnya man. Tasninya man. Jadi Allah firlahu itu mereka man. Jadi nggak puyang-puyang kayak ente kudu ngapan. Allah firlahu. Lah, ini bencong nih. Lahe. Ya Allah jadi puyang kayak begitu. Mau ngapain? Jadi puyang-puyang. Kasih mau Allah firlahu aja. Nggak pakai lahe ini. Jadi puyang-puyang kayak begitu. Biasa aja. Saya itu berikan tuh orang tuh yang nggak puyang-puyang apalnya. Ini puyang apalnya. Nggak perlu. Begitu. Kayak begitu. Jadi hidup itu simple kok agama. Itu yang susah kan kita. Jadi makmum mudah ikut imam aja. Gitu. Berapa orang tanya sama imam. Kita ngomongnya ke mayit. Ya mayitmu ya udah Allah magfirlahu. Mayitnya berapa? Tanya sama imam. Pokoknya mayit aja saya. Begitu jadi nggak perlu puyang ente magfirlahu aja terus. Saya dari makmum tuh gitu. Mau laki kayak perempuan saya aku niat nyolatin mayit yang disotin imam. Begitu aja. Jadi nggak puyang. Itu kayak begitu. Enak. Orang orang kayak begitu tuh enak banget. Waktu ditanya malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa agamamu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa imammu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa saudaramu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Munkar Nakir aja. Bocoran jawaban bener salahnya nggak ada. Begitu. Dia nanya. Begitu. Ya Rob nih orang nih jawab begitu. Kata Allah, lolosin aja. Begitu. Lolos. Lah ini Qotwa Abdul Qadir. Maksudnya Tuhan yang diimani sama Abdul Qadir. Tanya aja sama komandan. Oke. Jangan saya. Siapa Nabi Abdul Qadir? Nabi yang diimani sama Abdul Qadir. Begitu udah. Lolos. Itu begitu. Jadi nggak usah puyang-puyang. Begitu. Jadi enak, maka mantap. Maka Abdul Qadir namanya dong disebut takut. Munkar Nakir juga. Itu begitu. Makanya orang Jawa tuh suka ada majelis manakiban. Begitu, manakib mulu. Begitu. Ya kayak begitu. Namanya doang. Begitu. Inda dzikri sholihin tanzidur rahmah.
Bila orang soleh tuh disebut aja namanya, rahmatullah turun, tuh lolos. Kayak begitu. Sayyidina Umar aja begitu. Waktu ditanya sama Munkar Nakir, melotot-melotot Munkar Nakir. Begitu, suara menggelegar. Siapa Tuhan? Sampingnya Nabi Muhammad. Jangan risih. Kan kuburnya samping Nabi. Lolos. Begitu, jangan kayak begitu. Orang juga jadi takut. Sayyidina Umar. Panjang saya nggak bagian ini. Ntar saya cerita, udah cerita kuburan. Itu saudara. Niat. Kalau gaib, mayitnya sebut. Usolli alal mayyitil gaib fulan. Begitu. Makanya tahu tuh. Kalau jadi makmum udah enak aja. Kalau saya mau niatnya di makmum, aku niat nyolatin mayit yang disolatin. Iya. Siapa? Tanya aja. Iya komandan. Udah aman. Gitu. Tanyanya komandan. Begitu. Masalahnya kata komandan. Apa aja yang jelek saya mulu. Lah kan ente yang resmiin mamam gitu. Begitu si imam kagak ngaku. Begitu. Dia semua juga ikut imam. Begitu. Itu satu, kudu niat. Kedua, takbirnya 4 kali. Nggak boleh kurang dari 4. Bila imamnya lebih 5, kita nggak usah ikut. Orang salah. Begitu kan bisa aja. Kita 4 aja. Takbirnya 4 kali. Kurang dari 4 enggak jadi. 4. Terus yang ketiga, kudu baca Fatihah. Di mana saja. Takbir pertama boleh. Kedua, ketiga boleh. Keempat boleh. Terserah. Cuman yang bagus di pertama aja. Ini mau cerita bagus doang. Afdolnya di pertama. Supaya jangan kosong. Yang pertama. Tapi enggak menjadi catatan kudu di pertama. Enggak. Tapi bagus yang pertama. Biar lebih bagus sebelum bismillahnya, a'udzu dulu. Sholat maid. Apalagi keluarga kita yang mati. Jangan asal. Cuma asal banget. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berbismillah. Sholat dolin biasa. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Begitu. Baru itu sempurna. Selesai. Begitu kalau nyolat. Keempat, baca sholawat Nabi. Baca sholawat. Di mana ini harga mati. Kudu pada takbir kedua. Enggak boleh geser. Takbir kedua. Baca sholawat ini ada sunatnya, ada. Sunatnya awali dulu dengan itu. Kalau pengen sempurna, alhamdulillahirrabbilalamin. Baru baca sholawat. Sholawatnya yang mana aja? Saya menariah aja. Boleh. Tapi sholawat yang paling tinggi dalam bab sholatmu, sholawat Ibrahimiyah aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholata ala Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa sallim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masih ada sunat. Habis ini nih, kalau pengen tinggi, tambahin Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Tuh sempurna. Jangan sampai orang tua kita Allahumma sholli Muhammad pelit ramah. Gitu, orang ngasih warisan dia. Yang bagus. Begitu. Awali alhamdulillah, sholawat, Allah maghfir lil mu'minina. Itu sempurna. Terus yang kelima adalah doa khusus mayit. Harga mati di takbir ketiga. Tuh, khusus mayit. Artinya khusus mayit, jangan doain yang gak ada hubungan dengan mayit, jangan.
Mayitnya aja, hubungan kebaikan mayit. Bukan keluarganya apa. Jangan sampai, ya Allah, moga bininya tuh tepat dapat jodoh lagi. Tuh nggak ada hubungan sama mayit. Begitu. Emang dasar ente ngarep. Begitu. Begitu. Nggak usah kayak gitu-gitu. Itu nggak ada hubungan. Mayit. Apa tuh khusus mayit? Minimal asal jadi, Allah magfir lahu. Udah segitu dong. Kalau timbang asal jadi. Tapi yang bagus, Allah magfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' mudkhalahu, wa aidhu min adzabil qabri, wa gsilhu bil ma'i wassalji wal baradi, wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi, wa adkhilhul jannah, wa aidhu min adzabil qabri, wa fitnatihi, wa min adzabin nar. Nabi begitu tuh. Begitu sempurna. Sampai Auf waktu dengar, saya pengen yang jadi mayit saya. Begitu. Nabi itu doa sempurna. Pendeknya Allah magfirlah. Begitu. Terus keenam, berdiri. Berdiri jika mampu. Karena sholat mayit ini wajib. Karena wajib, maka sholatnya wajib berdiri. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa duduk, tidur miring. Cuman pesen saya, kalau ente udah tidur miring, nggak usah nyolatin. Saya ngeri takut habis mayit sampai. Kalau udah tiduran, udah nggak usah maksa-maksain dah. Begitu. Kan begitu. Iya, begitu. Nggak usah maksain. Nggak usah. Biarin orang-orang. Kalau udah tiduran sampai digotong-gotong, nggak usah. Repot. Jangan. Begitu. Apa? Begitu. Nggak baca, nggak apa-apa juga. Begitu. Kalau ngomong nggak apa-apa. Itu sholat mayit. Kayak begitu. Kalau pendek, ya aku niat mensolati jenazah ini. Fardu kifayah 4 takbir. Karena Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi, yang kayak begini mungkin waktu hidupnya megelin kayak begini. Begitu tuh. Tandanya kayak begitu. Jadi nanti kalau nanti ngimamin, tinggal ditanya, mau paket spesial apa? Itu martabak tuh apa tuh? Ada martabak tuh ya kan? Tuh kayak begitu. Sholat mayit tuh. Begitu. Tapi kalau bisa yang panjang. Banyak doa-doa di takbir ketiga tuh yang diajarin Nabi banyak. Begitu tuh. Yang kadang kita habis sholat akhirnya doanya. Padahal lagi sholat. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma nahyaitahu minna fayyalil islam. Man taifaitahu minna fatal iman. Itu yang Syafi'i menyuruh itu. Dan masih banyaklah. Allahumma hadza abduka abdabdika dan seterusnya. Ini sholat mayit. Sholat mayit. Begitu. Lalu udah selesai sholat mayit. Cuman sunatnya di tasyhid. Tasyhid itu apa? Tasyhid itu meminta komentar kepada orang yang mengenal mayit. Meminta komentar. Namanya tasyhid.
Jadi bertanya kalau pakai bahasa Arab, ayyuhal hadirunal kiram, kaifa tasyaduna ala hadhil janazah. Atau bahasa kitanya, saudara sekalian yang mengenal almarhum, saya mau nanya, apakah mayit ini atau almarhum ini orang baik? Begitu. Itu namanya nanya. Jadi terserah mereka mau jawabnya. Orang jahat, ya nggak apa-apa. Terserah. Orang disuruhnya nanya. Kita nyari komentar. Jangan, mari kita saksikan orang baik. Itu maksa namanya. Bukan nanya. Nanya. Saudara, apakah mayit ini menurut sampean orang baik? Maka kan udah digiring tuh kan. Orang baik. Kan mesti ada terusannya. Atau orang jahat. Kan dibuang tuh ya kan. Begitu. Ya terserah. Baik. Ya udah. Wajabat. Lahul jannah. Begitu. Kita nyari komentar. Sebab kalau orang mati dikomentari. Oh dia waktu hidupnya baik banget. Masya Allah. Ini. Itu rahmatnya banyak. Begitu. Nyari komentar. Sampai zaman dulu. Ada tuh di kitab. Kitab apa ya? Al-Usfuriyah. Namanya Mawa'idul Usfuriyah. Ada dongengnya. Namanya Bator. Namanya. Bukan Betor. Ini namanya Bator. Dia denger nih komentar. Dia bagi duit sama orang. Emang dia hidup pelit banget. Cuman dia pintar denger sama kiai itu. Jadi beberapa orang udah dibagi duit. Masih hidup. Ini gua bagi duit. Duit apa? Jadi gini. Kalau gua mati, lu bilang orang baik. Kan gua udah bagi duit nih. Gitu. Apa? Iya sogok ya. Iya. Masih hidup. Maka waktu nyolatin itu ada 4 orang. Nih bagaimana pandanganmu mayit ini? Orang baik. Itu yang lain. Baik dari mana? Gua pernah dibagi duit sama dia. Itu diampuni. Coba. Kayak begitu. Tuh begitu. Dia cerdas. Sudah ngaji juga itu orang. Ada di kitab. Kayak begitu. Nanya. Kalau tasyid nanya. Menurut sampean nih mayit ini orang apa? Dan terserah mereka komentar. Kalau mereka udah jawab ya, kita tinggal jawab. Antum syuhada'ul ardi. Kalian adalah saksi pada Allah yang di muka bumi ntar di akhirat. Ini orang baik. Udah baik aja. Yang penting nomor 1 orang mukmin baik dah. Orang imannya yang kita lihat dah. Orang mukmin udah baik aja. Begitu. Itu ditanya, apakah orang diem aja, monyong aja. Mau ngapain? Kita coba aja kita nih. Ada orang komentarnya orang baik, seneng nggak? Sama dia juga. Udah komentar aja jangan takut-takut. Orang baik. Lu kenal mukmin. Mukmin orang baik. Lihat imannya aja. Kalau kita nggak kenal, orang mukmin baik. Begitu. Udah gitu aja. Jangan takut-takut. Begitu itu mau diam. Ada jenazah digotong, orang ramai. Dia mau dulu baik. Kata Nabi wajabat. Selang sejam ada yang gotong lagi. Komentarnya nggak enak. Kata Nabi wajabat. Sampai sahabat nanya kok pasti. Wajabat itu pasti. Kok pasti mulu Nabi? Iya yang tadi kan komentarnya baik pasti surga. Yang ini komentarnya nggak baik pasti neraka. Jadi cari komentar. Tasyid namanya. Begitu. Inilah sholat mayit secara ringkas. Begitu Dato. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi di akhir kitab kita ini ada ini, saudara. Kalau tidak salah itu. Ada itu. Halaman 79. Pendeknya itu ada. Begitu. Ada. Gitu. Biar enak. Ada. Kayaknya ada. Iya, udah ada. Mudah begitu. Begitu. Jadi ente tinggal bikin plang aja. Menerima. Begitu aja. Jangan susah. Apanya? Oh, paket hemat. Iya. Iya gitu. Udah jangan susah. Intinya sholat mayit ini hukumnya fardu
kifayah. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Ada yang ditanya mungkin. Silakan. Kalau nggak ada doa saja. Ini ada wakaf dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Muhammad, Haji Muslih bin Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Akhfas, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Ahmad Fuad bin Abdul Aziz, Haja Mujiha binti Hasbullah, Haja Maisunah binti Sulaiman, Haja Sa'diyah binti Haji Ismail, Haja Rugaya binti Muhammad Nur, Haja Khairiyah binti Haji Mukhtar. Ini juga dari hamba Allah. Beliau niatkan untuk almarhum Haji Mukhtar bin Muhammad, Haji Mukhtar bin Ahmad, Haja Na'asa binti Arsad, Haji Ghazali bin Haji Mukhtar, Haji Abdul Rasid bin Haji Mukhtar, Muhammad Saleh bin Haji Mukhtar, Haja Khairiyah binti Haji Mukhtar, Haji Zuhar bin Ra'uf. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Fitriyah binti Haji Ismail, Fadilah bin Haji Ismail, Khairuddin bin Haji Ismail, Haja Hulayah binti Tabrani, Haji Ismail bin Ro'ah. Mudah-mudahan wakaf-wakafnya hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan zahir batinnya, lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua almarhumah yang beliau niatkan semuanya. Kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzakhnya, muliakan dia dalam barzakhnya, senangin dia dalam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah.